Oke, saya akan menjelaskan cara pemakaian dari PM50. Yang pertama, siapkan unit ini. Lalu NVP extension, mekanisme pengujian seperti ini. Lalu ada cuff untuk adult. Lalu ada SPO2 sensor tipe adult seperti ini. Lalu ada SPO2 extension dengan mekanisme penguncian soket seperti ini. Dan yang terakhir ada buah baterai A2 atau AA. Pertama-tama kita nyalakan unit dengan cara masang baterai terlebih dahulu, buka penutup belakang dengan cara ditekan lalu digeser. Untuk memasangnya, perhatikan kutub baterai yang negatif ke spring, atau lihat di sini ada gambar baterai. Ini pasang negatif ke spring ini, lalu berlawanan arah. Itu tutup baterai, lalu nyalakan unit dengan menekan tombol power in. Unit telah menyala. Untuk measurement NIBP, siapkan NIBP extension ini, pasang ujung NIBP ke dalam nipple seperti ini, pastikan dapat dikunci. Lalu untuk selanjutnya, pasang nipple yang ujung selanjutnya ke cuff kasian seperti ini, pastikan juga sudah terkunci. Untuk measurement, kita bisa tekan tombol hijau di sini untuk menyetar. Dia akan otomatis measurement. Untuk SPO2, kita siapkan SPO2 sensor dan extension. Kita pasang ujung soket terlebih dahulu, kita sambungkan. Perhatikan soketnya seperti ini, pasang dengan sesuai soket atau yang ada cekungan menghadap ke dalam dari pengunci. Lalu pasang mengunci soket seperti ini. Setelah itu kita masukkan soket ke dalam lubang dari SPO2 dan pada sensor seperti ini. Perhatikan lubangnya. Dikarenakan unit dalam keadaan mode ambulatory blood pressure, maka SPO2 tidak bisa mendetek. Maka harus kita ubah ke menu sini, ke menu PM atau blood pressure. Kita ubah ke menu PM. Lalu pasangkan sensor ke jari pasien seperti ini. Unit akan mendeteksi. Untuk masalah measurement, ini error karena pada saat measurement pasien ada gerakan. Maka dari itu pada saat measurement pasien tidak boleh bergerak atau bicara. Untuk menunya, tekan tombol ini benar atau oke. Lalu pilih di sini tombol kiri untuk atas, ini ada tulisannya up, tombol kanan untuk ke bawah atau ke kanan, bisa ke kiri juga. Masuk ke sistem setup. Di sini kita bisa atur
Pertama, time setup. Saya atur untuk waktunya atau tanggal dan bulan atau tahun. Untuk jamnya juga, kalau sudah selesai tekan tombol confirm atau OK. Sini kita bisa atur. Untuk yang kedua adalah pengaturan bahasa, ada Inggris, Prancis, Spanyol dan lain-lain. Yang ketiga ada settingan default. Untuk kembali ke menu awal, pilih tekan yes or no. Terus yang keempat ada pilihan pasiennya, bisa yes atau no. Terus yang selanjutnya ada menu pilihan alarm. Di sini diberikan password karena digunakan untuk proteksi agar alarm tidak bisa dimatikan. Sebentar. Terus fungsi yang selanjutnya ini fungsi alatnya. Ini berfungsi sebagai PM kalau seperti ini, atau pasien monitor. Terus yang selanjutnya kita pilih dari atas ke bawah, dia akan berfungsi sebagai ambulatori. Terus yang ketiga ada fungsinya sebagai blood pressure monitor untuk monitor fungsi aja. Oke, yang pertama fungsi patient monitor di sini bisa kita lihat. Untuk fungsi patient monitor, NIBP dan SpO2 bekerja bersamaan sama. Lalu di menunya kita bisa atur NIBP setup, dia bisa measurement otomatis atau tidak. Terus yang pertama intervalnya bisa kita atur 5 menit atau sampai 90 menit. Bisa kita atur alarmnya untuk sistole, diastole. Untuk measurement mode bisa kita atur, ada adult, ada neo atau pediatric. Selanjutnya fungsi SpO2 bisa kita atur untuk pulse soundnya. Nah, dia akan sunat otomatis. Proses measurement bisa kita cancel dengan menekan tombol measurement atau tombol hijau ini. Reset measurement, kita tekan, maka akan ada tulisan cancel. Di sini ada menu SpO2 seperti tadi. Bisa kita atur pulse soundnya untuk mode pulse. Dia akan mengeluarkan per detik. Suara pulse-nya bisa kita matikan. Terus ada BP table di sini, dia akan mencatat per measurement. Lalu untuk SpO2 dia akan mencatatnya per detik. SpO2 bisa kita lihat, ini bisa kita geser pakai ini. Aplikasi exit. Untuk trend table-nya bisa kita lihat di sini ada BP trend atau blood pressure trend table atau log trace. Bisa kita geser kanan atau kiri untuk menggeser waktu atau jam di sini. Lalu untuk ABPM mode bisa kita lihat di sini ada waktu penggunaan mode ABPM pukul 1 sampai pukul 8. Lalu ada untuk patient monitor. Lalu SpO2 ini untuk waktu pengoperasian jam 10 ini, atau kita menampilkan semuanya dari jam 4 sampai jam 10 nanti. Untuk demo mode kita bisa masuk dan lihat atau no. Ini ada indikator, ada demo. Hilang demonya. Untuk menu selanjutnya kita masuk ke menu blood pressure. Di sini blood pressure terlihat mode default atau delete data menyala, sama dia akan menghapus data atau trace log sebelumnya.
diatur sama dia akan bermeasurement. Untuk SPO juga sama saja seperti mode pressure monitor. Untuk tabelnya dia akan mencatat per measurement atau kita pencet tombol measurement atau start di sini. Sama juga dengan mode SPO, dia akan mencatat per kita measurement di sini. Mode selanjutnya kita masuk ke mode ABGM atau ambulatory. Di sini kita bisa mengatur backlight time atau waktu screen menyala, screen on time. Kita bisa atur 120 menit, 120 detik atau dalam waktu 5 detik. Jika saat layar mati dalam jangka waktu yang kita atur tadi, di sini ada kan indikator run, nanti akan dia menandakan bahwa unit masih menyala tapi backlight sudah mati. Sama pengaturannya seperti tadi, namun SPO2 di sini tidak bisa digunakan. Nah, seperti ini. Dia ada indikator ambulatory blood pressure monitor. Dia akan measurement ketika kita pencet, atau dia akan measurement otomatis dalam waktu 5 menit. Ini sama blood pressure-nya per dia measurement. Ini juga sama saja. Oke, untuk tombol-tombol di sini fungsinya, tombol yang pertama di sini digunakan untuk proses silent di sini di screen bagian atas, atau dalam mode DPF dia akan mematikan suara dari pulse atau alarm. Tekan tombol gambar lonceng seperti ini, maka tidak akan mengeluarkan suara dari pulse atau pulse. Jika kita tekan tombol ini, dia akan pause alarm dalam 30 detik. Hanya mouse alarm, tidak mouse suara. Untuk yang ini untuk mouse suara. Jika kita masuk ke menu tombol ini untuk kembali ke main screen atau main home. Untuk mematikan unit, kita tekan dan tahan tombol power sebelah kiri bawah. Ini akan mati.